Shalom. Saya yakin semua kita yang ada di tempat ini malam hari ini ada dalam keadaan baik. Kenapa saya bisa begitu yakin? Karena kita punya Bapa yang sangat amat baik. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara betul-betul ada dalam keadaan baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Namun kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini dalam keadaan yang kurang baik, atau mungkin sama sekali tidak baik, izinkan saya berkata, percayalah, paling tidak untuk saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi setiap kita. Sebab tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sehelai rambut di kepala kita jatuh saja Tuhan tahu. Masa apa yang kita alami hari ini Tuhan tidak tahu. Kalau Tuhan tahu artinya Tuhan sedang izinkan itu terjadi. Dan ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti sedang punya maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Sekalipun mungkin kita belum bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan, namun percayalah, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya malam hari ini saya mau membahas mengenai satu kata yang sangat mengganggu kehidupan setiap umat manusia di bumi hari-hari ini, tanpa terkecuali setiap kita yang ada di tempat ini. Dan kata ini adalah ketakutan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat keadaan dunia hari-hari ini, kalau kita melihat keadaan negara kita, kalau kita melihat media sosial, maka semua beritanya itu semakin membuat orang semakin ketakutan menghadapi hari esok masa depan mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudara ketakutan itu begitu rentan dalam kehidupan setiap umat manusia di muka bumi ini? Sebab sejak awal emosi negatif pertama manusia ketika mereka jatuh ke dalam dosa itu bukan kesedihan, bukan penyesalan. Tetapi emosi negatif manusia ketika pertama kali mereka jatuh ke dalam dosa adalah ketakutan. Kejadian 3 ayat 10 katakan ketika Allah mencari Adam dan Hawa pada saat mereka jatuh ke dalam dosa. Dan ketika mereka mendengar derap langkah Allah di taman itu. Mereka begitu ketakutan dan mereka bersembunyi karena ketakutannya itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu adalah respon alami dari manusia. Ketika mereka menghadapi dunia yang semakin rusak. Ketika mereka menghadapi ketidakpastian dalam hidup mereka, ketika mereka mengalami segala sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang mereka harapkan. Dan semua itu menyadarkan kepada setiap kita betapa rapuhnya manusia, betapa manusia itu hidup di dalam kecemasan. Dan berita baiknya Bapak Ibu Saudara, setiap kali Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita untuk kita tidak perlu takut menghadapi apapun dalam hidup ini, Dia bukan hanya sekedar berkata bahwa jangan takut, tetapi Dia selalu menyertai dengan kehadirannya. Di dalam firman-Nya Dia berkata, jangan takut sebab aku menyertaimu. Jangan takut sebab akulah perisaimu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan melarang setiap kita untuk hidup di dalam ketakutan. Sebab hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan dan situasi yang ada. Tetapi hidup kita hanya ditentukan oleh karena kehadiran Tuhan atas hidup masing-masing kita. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kau sedang merasa takut melihat ke depan. Sebab ketika engkau melihat ke depan, apa yang kau lihat? Kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Kalau itu yang sedang kau alami Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini engkau sedang takut melihat ke depan, izinkan saya mengajak kita melihat ke atas. Sebab pada waktu kita melihat ke atas, maka kita akan mendapati kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari ketakutan apapun yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, miliki kasih-Nya, alami kasih-Nya. Sebab di dalam kasih-Nya lenyap semua ketakutan yang ada. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Dengan iman katakan, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Ketika segala sesuatu terjadi dalam hidup ini, segala sesuatu yang kelihatannya salah, segala sesuatu yang kelihatannya buruk dan membuat hidup kita semakin buruk adanya, tentunya kita merasa sedih, tentunya kita merasa terluka dan patah hati. Bahkan kita tidak mampu menemukan jalan kita sendiri. Biarlah itu semua sekali lagi menyadarkan kepada setiap kita betapa kita tidak mampu menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu kasih dan kuasanya yang memampukan kita untuk menjalani apapun yang ada di hadapan kita hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu sekali lagi, masalah sebesar apapun, tekanan seberat apapun, persoalan sesulit apapun yang tengah ada dalam hidup kita hari ini, ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, bukan untuk menenggelamkan kita di dalam keterpurukan, tetapi lewat semuanya itu Dia ingin kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya atas hidup setiap kita. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari di hadapan Tuhan kita sama-sama mau katakan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku
ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang. Mari dengan hormat kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan katakan, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang takkan kau biarkan. Tidak pernah kau biarkan kami jalan sendiri dalam hidup ini. Terima kasih ya Aba. Bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Dengan iman sekali lagi katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkah-langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Sekali lagi dengan iman katakan, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik
hanya rancangan-Mu Bapa yang terbaik, hanya rencana-Mu Tuhan yang sempurna selamanya, selama-lamanya. Hinalarabo, hinalabayarabashande, hinalarabo, Mari dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dialah pemilik hidup kita. Dia adalah Bapa yang bertanggung jawab penuh atas hidup setiap kita. Hinalabayarabashando, hina selamanya. Hanya Engkaulah yang kami andalkan, yang kami percaya selamanya, selama-lamanya. Di hadapan-Mu saat ini Bapa, apapun bagaimanapun keadaan kami saat ini, tetap di hadapan-Mu semua kami mau katakan bahwa semua kami yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Sebab kami memiliki dan kami dimiliki oleh kasih dan cinta yang tidak pernah berubah dalam hidup ini. Itu sebabnya ketika kami sedang berlari di dalam pertandingan hidup kami, di saat semua semangat kami sudah hampir habis, suara-Mu yang penuh kasih itu senantiasa menyemangati kami di garis akhir. Pada saat kami sedang terluka, suara penghiburan-Mu meringankan rasa sakit kami. Pada saat kami sedang merasa sendiri, penyertaan-Mu yang sempurna begitu nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih untuk tidak pernah sekalipun membiarkan kami bergumul sendiri dalam hidup ini. Terima kasih Abba, terima kasih Bapa, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang naik pesawat terbang, seringkali di dalam pesawat itu kita bisa tertidur dengan begitu nyenyaknya. Padahal kita tidak tahu, apalagi mengenal siapa pilot yang membawa pesawat itu. Lalu mengapa kita selalu merasa takut dan khawatir menjalani kehidupan ini? Padahal kita tahu betul siapa yang merancangkan perjalanan hidup kita ini. Padahal kita kenal betul siapa yang menuntun kita menjalani kehidupan kita ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, buang semua ketakutan dan keraguan dari hidup kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan ada kesamaan antara ketakutan dengan iman. Bagaimana bisa? Sebab dua-duanya percaya Bapak Ibu Saudara. Persamaannya karena dua-duanya percaya
Bahwa akan terjadi sesuatu di masa yang akan datang dan yang belum terjadi hari ini. Belum terlihat hari ini. Ketakutan mempercayai itu dan iman pun mempercayai hal itu. Lalu di mana letak bedanya? Bedanya hanya pada fokusnya. Kalau iman berfokus kepada Tuhan dengan kuasanya yang tidak terbatas itu. Tetapi ketakutan dan kekhawatiran fokusnya hanya kepada diri sendiri. Tentang apa yang akan kita makan, tentang apa yang akan kita minum, tentang apa yang kita akan pakai, tentang bagaimana masa depan kita, dan seterusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Namun Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mencuri kekhawatiran hari esok dan kita membawanya kepada hari ini. Sehingga itu membuat hidup kita hari ini menjadi 2 kali lebih berat. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menggabung-gabungkan apapun yang ada dalam kehidupan ini. Begitu juga dengan anugerah. Anugerah Tuhan dalam hidup kita tidak bisa digabungkan. Anugerahnya hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada anugerahnya lagi yang lain bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam Filipi 4 ayat ke-6 sampai ke-8, saya akan bacakan apa yang Tuhan Yesus katakan bagi setiap kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Yang banyak menjadi pertanyaan bagi banyak orang adalah, lalu apakah kita tidak boleh takut? Apakah kita tidak boleh khawatir? Jawabannya tentu boleh. Kenapa boleh? Sebab rasa takut dan khawatir itu manusiawi Bapak Ibu Saudara. Rasa takut dan khawatir itu bagian dari perasaan yang ada di dalam diri kita. Sama seperti kecewa, senang, bahagia dan sebagainya. Lalu apa yang menjadi tidak boleh? Ketika kita membiarkan rasa takut itu menguasai hidup kita. Sehingga rasa takut itu berubah menjadi ketakutan. Ketika kita membiarkan rasa khawatir itu menguasai hidup kita, sehingga rasa khawatir itu berubah menjadi kekhawatiran, itu yang tidak boleh. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan pernah isi pikiran kita dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi pikirkanlah hal-hal yang baik dalam hidup kita. Maka semuanya itu pasti akan membangun iman kita di dalam ketakutan dan kekhawatiran kita. Di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, meskipun tak terlihat oleh mataku, kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tanganmu. Sekali lagi sama-sama katakan, meskipun tak terlihat oleh mataku, kau bekerja tepat waktumu.
sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tangan-Mu. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang hadapi segala persoalan. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang hadapi segala persoalan. Mari yang setuju katakan, Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang hadapi segala persoalan. Kalau tadi saya katakan ada persamaan antara kekhawatiran dan iman, saat ini saya mau katakan kebalikannya, Bapak Ibu Saudara. Bahwa sesungguhnya ketakutan itu adalah musuh dari iman. Sebab kita tidak mungkin beriman sambil ketakutan. Itu sebabnya ketika rasa takut dan khawatir itu menyerang hidup kita, Bapak Ibu Saudara, buat daftar kekhawatiran kita. Tuliskan semua apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kita. Kekhawatiran tentang keuangan, pekerjaan, usaha, kesehatan, keluarga, masa depan. Tuliskan semua apa yang menjadi kekhawatiran kita. Dan setelah kita menuliskan semua daftar kekhawatiran itu, ubah daftar kekhawatiran itu menjadi daftar doa kita kepada Tuhan. Sebab ketakutan dan kekhawatiran kita tidak mengubah keadaan, bahkan justru memperburuk keadaan. Hanya doa yang mampu mengubah segalanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan, serahkan semua daftar kekhawatiran kita sebagai daftar doa kita. Sebab Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa hanya menyerahkan lalu kemudian kita berpangku tangan. Itu sebabnya kalau hari ini engkau merasa seakan-akan tidak terjadi sesuatu dalam hidupmu, jangan-jangan kita ini sedang saling tunggu sama Tuhan. Kenapa saya katakan sedang saling tunggu? Kita tunggu Tuhan melakukan sesuatu, sementara Tuhan menunggu kita melakukan apa yang menjadi bagian kita terlebih dahulu. Kita tidak bisa hanya menyerahkan, tetapi kita harus melakukan. Sebab Roma 8 ayat 28 katakan apa? Iman tanpa perbuatan, bahwa Allah adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Jadi setelah kita menjadikan itu daftar doa, jadikan daftar tindakan. Sebab iman tanpa perbuatan sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan daftar kekhawatiran kita menyerahkannya menjadi daftar doa, lalu kemudian kita ubah daftar doa itu menjadi daftar tindakan kita. Sementara kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Itu sebabnya kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, seakan-akan kita merasa Tuhan itu sedang berpangku tangan, seakan-akan Tuhan tidak buat apa-apa, percayalah di belakang kita, Dia tidak pernah berhenti bekerja untuk menggenapi setiap janji-janjinya, rancangannya atas hidup masing-masing kita.
Sekalipun kita belum bisa melihatnya hari ini, tapi percayalah, dia tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang meletakkan kepercayaannya kepadanya. Sebab dia berkata, engkau telah melihat maka engkau percaya. Namun berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun percaya. Meskipun tak terlihat oleh mataku, kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tanganmu. Sekali lagi dengan iman. Meskipun tak terlihat oleh mataku, kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tanganmu. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan. Ku tenang hadapi persoalan, ku menang hadapi persoalan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku nantikan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Yang tidak keberatan, mari angkat kedua tangan, katakan, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi dengan iman. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi.
Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini, Tuhan cuma minta satu, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya lagi, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Ada banyak orang mungkin seringkali protes, bagaimana mungkin kita bisa menjalani kehidupan di tengah-tengah tekanan yang semakin berat, masalah yang semakin besar, keadaan yang tidak lebih baik dari hari yang kemarin, tanpa kita perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita bisa. Kenapa? Sebab kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berkata, mengasihi diri itu boleh. Tetapi mengasihani diri itu sama sekali tidak boleh. Sebab begitu kita mulai jatuh kepada rasa mengasihani diri, maka detik yang sama iblis akan langsung mendepres kita. Sehingga membuat kita kehilangan semangat dan pengharapan dalam hidup ini. Dan satu yang pasti Bapak Ibu Saudara, ketika semangat dan pengharapan hilang, maka hidup pun pasti berakhir. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara jangan pernah merasa kita ini satu-satunya manusia di muka bumi ini dengan segudang masalah. Jangan pernah merasa kita ini orang yang paling susah. Kalau kita membuka mata kita, maka kita akan mendapati ada banyak orang yang hidupnya jauh lebih susah daripada kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengizinkan kesengsaraan yang begitu dalam tengah kita alami. Sedemikian dalamnya sampai-sampai kita harus menitikkan air mata oleh karenanya. Namun jangan dulu putus asa. Ingatkan kepada diri kita bahwa ini belum selesai. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Sebab di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, semuanya pasti akan menjadi baik pada akhirnya. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengizinkan kegelapan tengah melingkupi jalan hidup kita. Sedemikian gelapnya, sampai-sampai kita tidak bisa melihat ada jalan di sana. Namun jangan pernah berkata sudah tidak ada jalan lagi. Sebab di dalam Tuhan kita selalu ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umatnya. Itu sebabnya kalau jalan di hadapanmu hari ini seakan buntu, ingatlah bagaimana Allah kita pernah membuka jalan bagi suatu bangsa. Ketika dia membelah laut Teberau itu menjadi dua. Dan saat ini dengar baik Bapak Ibu Saudara, kalau terhadap satu bangsa saja dia mampu, apalagi terhadap satu keluarga, apalagi terhadap satu pribadi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang pernah dia lakukan itu. Itu sebabnya sekali lagi apapun bagaimanapun keadaan kita, di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan iman percaya kita. Dengan bersama-sama kita berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kami percaya apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin
bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yang percaya katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Alkitab banyak memberikan teladan bagi kita tentang bagaimana orang-orang yang mampu bertahan. Bahkan mereka terus berjalan di dalam iman mereka, sekalipun mereka merasa mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Abraham merasa apa yang Allah janjikan baginya, bahwa dia akan diberikan keturunan, seakan-akan janji itu sudah dilupakan. Bertahun-tahun dia menantikan janji itu tidak terjadi, dan dia merasa Allah sudah lupakan janjinya. Daud merasa Allah meninggalkan dia di dalam kesesakannya. Bahkan Ayub merasa seakan-akan Allah ingin membunuhnya dengan pergumulan-pergumulan yang begitu berat. Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini, izinkan saya mengingatkan, ketika dia panggil kita untuk ikut dia tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kita. Bahkan dia berkata, mari ikutlah aku, pikul lakuk yang kupasang. Dalam dunia engkau menderita, tapi kuatkan hatimu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi kesulitan demi kesulitan, dengar baik Bapak Ibu Saudara, kita tidak punya hak untuk komplain kepada Tuhan. Kalau dia janji, kita berhak komplain. Bahkan ketika dia panggil kita ikut dia tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kegelapan, taufan dan badai tengah menerpa dalam hidup kita, dalam kondisi seperti itu pun kita tetap tidak punya hak untuk komplain kepada Tuhan. Namun satu hal yang kita syukuri Bapak Ibu Saudara, dia janjikan kekuatannya bagi setiap kita, sehingga kita tetap cakap menghadapi apapun dalam hidup ini. Itu sebabnya izinkan dengan hormat saya jemput semua kita bangkit berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan iman percaya kita di hadapan Tuhan, dan pengakuan ketidakberdayaan kita tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan.
Bukan oleh karena kuat gagah kami, bukan karena kekuatan, namun rohnya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tangan, sembah Dia. Selama ku menyembah-Mu, Engkau sedang disembah di tempat ini, Tuhan. Oh, selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Dengan iman, ada mujizat setiap hari. Kami percaya, sebab hidup kami ini hanya oleh karena percaya. Dan satu yang kami imani, Engkau tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang meletakkan percayanya kepadamu. Itu sebabnya saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan mengangkat kedua tangan kami. Bukan karena dipaksa, bukan karena terpaksa, tetapi kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu karena kami yakin dan percaya pada saat kami angkat tangan di hadapan-Mu, Engkau pasti turun tangan atas hidup kami, menyelesaikan semuanya sempurna sampai pada akhirnya. Mari semua kita yang setuju dan percaya sama-sama katakan amin.